Selamat malam para penonton yang setia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan tugas yang diberikan oleh Bapak Agus Budi. Tugas yang diberikan oleh beliau adalah tentang nilai cerita Mahabharata pada bagian Wanaparwa. Yaitu bagiannya adalah Pandawa dibuang ke tengah hutan. Melihat perbuatan Dursasana yang asusila, Bima bersumpah kelak dalam Baratayuda ia akan merobek dada Dursasana dan meminum darahnya. Setelah bersumpah, terdengarlah lolongan anjing dan serigala. Tanda bahwa malapetaka akan terjadi. Dresrata mengetahui firasat buruk yang akan menimpa keturunannya. Maka ia segera mengambil kebijaksanaan. Ia memanggil Pandawa beserta berbagi. Dresrata berkata, "Oh Yudhistira, engkau tidak bersalah. Karena itu, segala sesuatu yang menjadi milikmu, kini kukembalikan lagi kepadamu. Maafkanlah saudara-saudaramu yang telah berkelakuan gegabah. Sekarang pulanglah ke Indraprastha." Setelah mendapat pengampunan dari Dasarata, Pandawa beserta istrinya memohon diri. Duryodhana kecewa. Ia menyalahkan perbuatan ayahnya yang mengembalikan harta Yudhistira yang telah ditaruhkan di perbuatan penjudian. Dengan berbagai dalih, Duryodhana menghasut ayahnya karena Dasarata berhati lemah. Maka dengan mudah sekali ia dihasut. Maka sekali lagi ia mengizinkan rencana jahat anaknya. Duryodhana menyuruh utusan agar memanggil kembali Pandawa ke istana untuk bermain gaduh. Kali ini taruhannya adalah siapa yang kalah harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun. Dan setelah masa pengasingan berakhir, yaitu pada tahun ke-13, yang kalah harus menyamar selama 1 tahun. Pada tahun ke-14, barulah boleh kembali ke istana. Sebagai kaum kesatria, Pandawa tidak menolak undangan Duryodhana untuk yang kedua kalinya tersebut, sehingga Pandawa berani melawan Danu kembali. Namun, kekalahan terjadi kepada para Pandawa. Sesuai dengan perjanjian yang sah, maka Pandawa beserta istrinya mengasingkan diri ke hutan. Hidup dalam masa pembuangan selama 12 tahun. Setelah itu menyamar selama 1 tahun. Setelah masa penyamaran, maka para Pandawa kembali lagi ke istana untuk memperoleh kerajaannya. Kisahnya bermula dari Arjuna pergi ke Gunung Himalaya untuk bertapa, memohon agar dikaruniai senjata baru oleh para dewata. Ia minta diri kepada saudara-saudaranya dan Pancali. Pancali berkata, "Wahai Dhananjaya, semoga engkau berhasil menjalankan tugasmu. Semoga dewata memberimu semua yang diidam-idamkan ibumu, Dewi Kunti sejak dulu. Hidup, kebahagiaan, kehormatan, dan kemakmuran. Kami semua tergantung padamu. Kembalilah engkau setelah memperoleh senjata-senjata baru." Setelah mendapat restu dari saudara-saudaranya, Arjuna kemudian memulai perjalanannya. Ia menuruni jurang yang dalam, menembus hutan belantara, mendaki tebing-tebing terjal, hingga sampai di puncak gunung Indrakila. Di sana ia bersuah dengan seorang Brahmana tua. Brahmana itu tersenyum dan berkata kepadanya, "Wahai anakku, engkau mengenakan pakaian prajurit dan membawa senjata. Siapakah engkau? Di sini, senjata tidak pernah digunakan. Sebagai kesatria, apa yang kucari di tempat ini? Tempat pertapaan orang-orang suci dan para pandita yang telah menaklukkan amarah dan nafsu. Sesungguhnya Brahmana tua itu adalah Batara ini, raja semua dewata dan ayah Arjuna sendiri yang sedang menyamar. Lega menemukan putranya dalam keadaan baik, ia melepaskan samarannya dan menjelma kembali menjadi Batara ini." Arjuna menjawab, "Aku datang dengan maksud mencari senjata, ayah. Berilah aku senjata." Batara Indra berkata, "Oh Dhananjaya, apa gunanya senjata? Mintalah kesenangan atau carilah tempat yang lebih tinggi dunia untuk bersenang-senang." Arjuna pun menjawab, "Wahai raja segala dewata, aku tidak menginginkan kesenangan tersebut. Aku kesini meninggalkan Pancali dan saudara-saudaraku di hutan. Aku hanya menginginkan senjata." Kemudian Batara Indra menyarankan, "Pergilah bertapa, memohon karunia Batara Siwa. Semoga engkau dikaruniai senjata mahasakti." Setelah berkata demikian, Batara Indra menghilang dan Arjuna meneruskan perjalanannya ke Gunung Himalaya.
Ia bertapa di punggung gunung itu, memohon anugerah senjata sakti dari Batara Siwa. Ketika Arjuna sedang bertapa, datanglah Batara Siwa dan saktinya yaitu Dewi Uma ke dalam hutan itu dengan menyamar sebagai pemburu. Mereka berburu dengan ribut. Seekor babi hutan lari kabur menuju tempat Arjuna. Melihat babi liar itu lari mendekat, Arjuna mengangkat busurnya. Meluncur pula lah panah pinangka milik Batara Siwa. Dua-duanya tepat mengenai sasaran. Arjuna berteriak lantang, "Siapakah engkau? Mengapa engkau pergi berburu bersama istrimu? Kenapa engkau lancang memanah babi hutan yang kupanah?" Pemburu itu menjawab dengan tenang, "Hutan ini kepunyaan kami yang hidup di sini, dan sejak dulu ini memang hutan pemburuan. Engkau kelihatan tidak sesidang." Pemburu pada umumnya, keseluruhan dirimu menunjukkan bahwa engkau biasa hidup nyaman di kota. Sesungguhnya, akulah yang lebih pantas bertanya, apa yang kau cari di sini? Lagi pula, akulah yang membunuh babi hutan itu. Mendengar itu, Arjuna tersinggung. Ia menantang pemburu itu untuk bertarung, dan si pemburu pun menerima tantangannya. Dengan tangkas Arjuna melompat, mengangkat busur, lalu melepaskan anak-anak panah dengan cepat. Susul menyusul seperti ular menjulur mematuk pemburu itu. Tetapi alangkah kagetnya Arjuna, pemburu itu bisa mengelak dengan mudah. Ketika anak panahnya habis, Arjuna menggunakan busurnya untuk menyerang. Tetapi pemburu itu menepisnya sambil tertawa. Kini Arjuna tak punya panah dan busur lagi. Ia heran melihat pemburu sederhana yang sakti luar biasa itu. Arjuna membunuh padanya, lalu menikam pemburu itu berapa kali. Bukannya pemburu itu terluka, malahan pedang Arjuna yang patah berkeping-keping. Arjuna pun tidak punya senjata lagi, tetapi ia harus terus melawan. Tiba-tiba pemburu itu menyabarnya, memegang erat-erat dan mengikatnya dengan rantai besi hingga Arjuna lemas tak bisa berkutik. Dalam keadaan tak berdaya, Arjuna menghentikan cipta dan memohon kepada Batara Siwa. Seketika itu muncul seleret cahaya berkilat di dalam jiwanya dan tampak olehnya sosok Batara Siwa. Arjuna tersadar pemburu itu adalah Batara Siwa yang menyamar. Maka ia segera bersimpuh dan menyembahnya, memohon ampun atas kesalahannya yang tidak disengaja. Batara Siwa mengampuninya dan mengembalikan Gandiwa dan pedang Arjuna. Dalam perkelahian dengan Batara Siwa, badan Arjuna berulang-ulang bersentuhan dengan Batara Masakti bermata tiga itu. Karena itu, tanpa setahunya, ia menjadi lebih kuat dan cekatan 100 kali lipat. Sebelum kembali ke kahyangan, Batara Siwa menghadiahkan Pasupata, senjata yang sangat ampuh, sambil berkata, "Pergilah ke kahyangan dan temui ayahmu, Batara Indra, untuk menyampaikan hormat dan baktimu kepadanya." Setelah berkata demikian, Batara Siwa pun lenyap dari pandangannya. Sesaat kemudian, Matali, pengemudi kereta Batara Indra, menjemput Arjuna untuk dibawa ke kerajaan para dewa. Kemudian kisah beralih ke Urwasi yang marah. Dalam kitab Wanaparwa dari seri Mahabharata, di mana para Pandawa menjalani masa pembuangan selama 12 tahun. Arjuna tinggal selama beberapa waktu di kediaman ayahnya, yaitu istana Dewa Indra. Selama itu, ia menolak permohonan Urwasi yang ingin menikahinya. Arjuna menolak karena ia merasa bahwa Urwasi adalah milik Indra, ayahnya. Beberapa versi mengatakan bahwa Arjuna menolak karena Urwasi adalah istri kakek moyangnya. Jadi Arjuna enggan untuk menikahinya. Karena marah, Urwasi pun mengutuk agar kelak Arjuna menjadi seorang banci. Kutakan tersebut diperkecil oleh Indra agar Arjuna menjadi banci hanya selama masa penyamaran di istana Raja Wirata selama 1 tahun. Masa penyamaran Arjuna sebagai banci diceritakan dalam kitab Wiratapawa. Sebagai seorang banci, Arjuna memakai nama samaran Barana. Baiklah, demikian tugas yang diberikan oleh Bapak Agus Budi Gunawan. Mohon maaf atas lebih dan kurang dari cerita ini, karena saya mengambil cerita Mahabharata ini dari berbagai sumber. Jadi mungkin segitu saja. Lanjut ke video berikutnya.
Saya ucapkan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.